Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah pembangunan berkelanjutan dari jurusan Ilmu Komunikasi B. Jadi di sini kami bertiga akan mempresentasikan hasil dari gagasan futuristik tertulis kami tentang penumpukan sampah di Indonesia sebagai ancaman bagi lingkungan dan kesehatan. Jadi ini ada tim kami, ada saya sendiri, Fitri Nurhayati, dan dua rekan saya yaitu Noval Haikal dan Tonasya Wulandari. Eh, Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang di sini, kenapa kami mengambil permasalahan sampah? Karena saat ini di Indonesia sendiri sedang menghadapi tantangan besar dalam mengatasi permasalahan sampah. Karena pesatnya pertumbuhan penduduk, pesatnya urbanisasi, dan meningkatnya konsumerisme di kalangan penduduk, ini menjadi peningkatan sampah yang sangat mengkhawatirkan. Sampah telah mencapai menurut SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2022, Indonesia menghasilkan sekitar 36.190.195,05 ton sampah. Berarti saat ini pengolahan sampah di Indonesia ternilai kurang efektif, bahkan tidak efektif untuk mengurangi peningkatan sampah yang semakin melonjak naik. Nah, selanjutnya apa sih tujuan kita membuat PKM GFT ini? Tujuan kami adalah meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mengelola sampah dengan lebih baik. Karena menurut kami, hal kecil seperti pengelolaan sampah setiap individu yang lebih baik itu dengan cara 3R eh, dapat membantu lonjakan sampah yang terus naik. Jadi dapat mengurangi gitu. Nah, terus juga selain itu, kami berharap bahwa melalui upaya kami akan tercipta kesadaran yang lebih tinggi di kalangan pihak terlibat termasuk pemerintah, sehingga diharapkan tindakan konkret yang mendalam dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ini pada masa sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Tidak hanya itu, melalui proposal ini kami juga ingin memberikan beberapa solusi konseptual yang inovatif dan visioner untuk membantu menyelesaikan permasalahan sampah ini. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, kami yakin kita dapat membawa perubahan positif dalam paradigma pengelolaan sampah menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Lalu di sini ada 4 faktor. Yang pertama itu peningkatan konsumerisme, yaitu pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi sering sekali dibarengi dengan peningkatan konsumsi, perubahan perilaku konsumsi. Sering dengan kecenderungan masyarakat yang lebih pro-konsumen dapat menjadi pemicu utama peningkatan timbulnya sampah. Lalu yang kedua ada kurangnya kesadaran pada masyarakat, yaitu faktor penyebab permasalahannya itu adalah sampah di Indonesia kurang kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan kurangnya edukasi. Yang ketiga, minimnya infrastruktur pengelolaan sampah, yaitu kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang baik di beberapa daerah dapat menjadi pemicu timbulnya masalah pembuangan sampah yang ilegal dan kurangnya kesadaran dan pentingnya pemilihan sampah. Yang terakhir ada permasalahan pada biaya. Pengelolaan sampah yang tinggi mencakup berbagai biaya seperti pengumpulan sampah, pengangkutan, dan pengolahan. Next. Lalu di sini ada solusinya, yaitu dapat membuat kampanye untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat dan memperbanyak penempatan tempat sampah di sejumlah titik yang terdapat banyak penduduknya, dan membuat kebudayaan dan memperbanyak program dan bank sampah. Membuat teknologi yang dapat membantu mengelola sampah lebih lanjut, dan terakhir ada meningkatkan infrastruktur pengolahan sampah. Lalu di sini ada pihak yang terlibat, yaitu pemerintah, masyarakat, individu, dan pemilik perusahaan industri. Ada langkah-langkah strategisnya, yaitu dengan edukasi 3R kepada masyarakat. Nah, 3R itu termasuk radius,
reuse, dan juga recycle. Dalam edukasi ini, pihak-pihak seperti Dinas Pendidikan, relawan, dan juga pemerintah daerah setempat turut ikut terlibat untuk mewujudkan setelah membuat turut terlibat. Lalu setelah membuat edukasi ini, kita dapat merealisasikan solusi-solusi yang ada dengan cara membuat lebih banyak tong sampah kreatif. Lalu ada mempertegas regulasi terkait permasalahan sampah. Lalu ada pembuatan teknologi pengolahan sampah. Jadi teknologi ini dibuat untuk memantau jumlah sampah yang ada di tempat pembuangan akhir ya, atau TPA. Dan juga kita dapat membuat teknologi yang dapat membantu manusia dalam mendaur ulang sampah. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan program-program pengolahan sampah. Nah, lalu ada kesimpulannya, PKM GFT ini jadi bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia dengan meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat. Gagasan utama termasuk kampanye penyadaran, penambahan tempat sampah kreatif, pengembangan program bank sampah, atau pemerintah, peningkatan infrastruktur, dan teknologi pengolahan sampah. Dampak positifnya mencakup pencegahan pencemaran lingkungan, peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui daur ulang, dan kesadaran pengelolaan sampah. Ini adalah referensi yang kami kutip untuk memperkuat materi dan data dari proposal kami. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.